sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Direktur RSUD SLG Kabupaten Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati pula Bapak Ibu para peserta sounding market pengadaan konsolidasi belanja obat dan bahan medis habis pakai atau BMHP Kabupaten Kediri, serta rekan-rekan Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Kediri yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul bersama walaupun secara Zoom meet, Bapak Ibu. Alhamdulillah masih diberi nikmat selamat, sehat, serta lancar dalam menjalankan segala aktivitas. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon izin Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan juga atensi panjenengan semua dalam rangka mengikuti kegiatan sounding market pada pagi hari ini hingga selesai nantinya. Dan mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini hingga selesai nanti akan diberikan kelancaran, memberikan manfaat barokah bagi kita semua. Amin. Oleh karenanya mohon izin yang pertama Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Matur nuwun. Bapak Ibu semua yang berbahagia dan kami hormati, mohon izin langsung kemawon Bapak Ibu. Ini terkait konsolidasi obat dan BMHP. Sebenarnya mohon izin ini mungkin informasi ke panjenengan semua bahwasanya pelaksanaan tender konsolidasi obat dan BMHP ini di pemerintah Kabupaten Kediri ini kami laksanakan yang tahap selanjutnya Bapak ini yang sudah yang kedua kalinya, karena alhamdulillah kemarin di tahun 2025 kami sudah berhasil melaksanakan pengadaan konsolidasi obat dan BMHP, dan berkaca dari pelaksanaan tahun kemarin di 2025 yang mana kami juga ada pendampingan Probity Advice dari LKPP. Alhamdulillah berhasil dengan baik dan lancar. Oleh karenanya di tahun 2026 ini kami kembali berkolaborasi dengan OPD teknis terkait dari Dinkes Kabupaten Kediri, dari dua rumah sakit yaitu RSKK maupun RSUD SLG. Kami memberanikan diri untuk melaksanakan pengadaan konsolidasi obat dan BMHP lanjutan ini Bapak Ibu di luar produk komoditi yang sudah kami konsolidasi tahun kemarin. Akan tapi mungkin panjenengan juga banyak juga para peserta yang baru mengikuti pertama kalinya. Oleh karenanya mohon izin kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut di pembukaan. Yang pertama memang dasar hukum Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama, dasar hukum yang kami pakai adalah Perpres 16 tahun 2018 bagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian adanya peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada juga peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian adanya keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023 tentang pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik melalui penyedia. Kemudian adanya juga keputusan Deputi Hukum dan Sangga nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman konsolidasi. Kemudian ada juga keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP nomor 1 tahun 2023 tentang pengadaan atau pedoman tata cara pelaksanaan konsolidasi pemerintah untuk katalog elektronik, serta yang terakhir bahwa edaran dari Deputi Ibu, sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya yang pertama adalah untuk efektif efisien, di antaranya adalah untuk mengurangi waktu dan juga biaya untuk proses pengadaan barang jasa pemerintah itu sendiri, lebih mengefisienkan juga belanja
baik itu keuangan negara maupun pemerintah, dan juga pelaksanaan strategi pengadaan yang mana untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money. Untuk pelaksanaannya nanti, secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman Pokja pemilihan di BPC Kabupaten Kediri. Namun pada intinya Bapak Ibu pada acara sounding market ini sesuai dengan arahan LKPP, yang mana dalam rangka pelaksanaan tender konsolidasi ini yang pertama memang kami mulai adanya sounding market, di mana sounding market ini kami akan memberikan pemahaman informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Ibu panjenengan semua, untuk bisa nantinya mengikuti proses tender konsolidasi pengadaan obat dan BMHP di Kabupaten Kediri ini. Sekaligus nantinya kami juga mohon saran masukan maupun tanggapan dari panjenengan semua, adanya tender konsolidasi obat maupun BMHP ini. Kemudian nantinya setelah sounding market ini Bapak Ibu kami akan melanjutkan dengan proses pemilihan penyedia. Seperti itu, jadi dimulai dari ranah pengumuman, kemudian panjenengan juga akan nantinya bisa mendaftar dan mendownload dokumen pemilihannya. Setelah itu ada proses namanya unwi atau pemberian penjelasan. Setelah itu ada evaluasi yang dilaksanakan oleh teman-teman Pokja, kemudian ada pembuktian negosiasi, sampai dengan akhirnya ada penetapan pemenang dan tanda tangan kontrak. Seperti itu. Kemudian untuk diketahui bersama bahwasanya nantinya penetapan pemenang hasil pelaksanaan tender konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah ini nanti bisa terdiri atas dapat terdiri atas satu pemenang atau lebih dari satu. Kemudian terkait harga juga nanti akan ada harga negosiasi untuk para peserta seperti itu. Untuk informasi panjenengan lebih lanjut, pada tahapan konsolidasi obat dan BMHP ini di pemerintah Kabupaten Kediri yang tahap lanjutan ini, nantinya kami akan ada 27 jenis item obat dan ada 34 jenis bahan medis habis pakai. Seperti itu, jadi nanti lebih detail, lebih rigidnya teman-teman Pokja akan memberikan pemahaman. Ini juga pengetahuan ke panjenengan juga informasi lebih lanjut bahwasanya gas medis, Bapak Ibu, gas medis ini juga sudah kami usulkan untuk mengikuti konsolidasi dengan Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Ini di luar, sekali lagi, di luar pengadaan gas medis maupun juga di luar konsolidasi yang sudah kami laksanakan di tahun 2025 kemarin. Mungkin itu pembukaan dari saya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu oleh teman-teman Pokja, dan nantinya kami harap Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik dengan kami lancar dan sempurnanya pengadaan konsolidasi obat maupun BMHP di pemerintah Kabupaten Kediri. Mungkin itu sementara dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bangun dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh calon peserta tender konsolidasi dari perusahaan farmasi, pabrikan, distributor maupun distributor. Mohon izin saya akan share untuk PowerPoint ya. Jadi untuk rencana konsolidasi pengadaan obat dan BMHP Kabupaten Kediri ini rencananya akan dilaksanakan untuk selama 2 tahun, 2026 dan 2027, untuk mendapatkan harga terbaik. Untuk selanjutnya transaksi akan dilaksanakan melalui katalog elektronik. Berikut adalah latar belakang
dari pelaksanaan verifikasi, yaitu menindaklanjuti surat edaran KPK dengan nomor D1996 SP 00707403/2025, yaitu mengenai koordinasi untuk pelaksanaan konsolidasi dan audit pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu eh, diperintahkan untuk melaksanakan konsolidasi untuk paket tersebut. Berikut adalah secara garis besar alur konsolidasi. Itu pertama, peserta akan melakukan pendaftaran, kita mengunduh dokumen penawaran. Kemudian 3 hari berikutnya akan dilaksanakan unleashing atau pemberian penjelasan, di mana peserta dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang mungkin kurang jelas yang sudah tertampil di dokumen pemilihan. Monggo nanti bisa segala pertanyaan bisa disampaikan melalui tahapan pemberian penjelasan. Kemudian setelah pemberian penjelasan, peserta dapat mengupload dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan jadwalnya. Kemudian Pokja akan melakukan evaluasi. Selanjutnya dari peserta yang lulus evaluasi akan diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta negosiasi kinerja. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah penetapan pemenang, di mana tadi telah disampaikan di depan oleh Pak Kabak bahwa pemenang bisa lebih dari satu. Kemudian berikut adalah estimasi untuk jadwal pelaksanaan. Jadi yes. Ini adalah estimasi dari jadwal, ya. Jadi setelah hari ini nanti market sounding, di mana kami akan menggali dari kondisi pasar, ya. Jadi panjenengan yang merupakan pelaku pasar yang sudah familiar dengan ekosistem dari farmasi, deh. Jadi monggo kami minta masukan informasi dari panjenengan melalui market sounding ini. Kemudian dijadwalkan besok tanggal 24, besok pagi akan kita mulai dengan pengumuman. Kemudian 3 hari berikutnya tanggal 26 pukul 9 pagi akan diberikan penjelasan atau unleashing. Kemudian setelah unleashing bisa dilakukan pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 2 Maret pukul 9 pagi. Kemudian setelah itu kami akan melakukan evaluasi penawaran dari tanggal 2 sampai tanggal 10 Maret. Kemudian tanggal 11 adalah jadwalnya untuk pemberian kualifikasi sampai dengan tanggal 13 Maret untuk negosiasi harga. Dan pada 13 Maret pukul 11 akan dilakukan penetapan pemenang. Dan insya Allah apabila lancar, maka tanggal 16 Maret itu akan dilaksanakan penandatanganan kontrak. Nah, berikut adalah secara garis besar mengenai persyaratan kualifikasi. Yang pertama adalah persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitasnya. Yang pertama adalah diwajibkan untuk mengirimkan NIC sesuai dengan KBRI dari kementerian masing-masing. Ini kami bedakan menjadi produsen obat. Yang pertama KBRI 21012, industri produk farmasi untuk manusia. Kemudian produsen untuk BMHB 21015, industri alat kesehatan dalam golongan 2101 atau 23122, industri alat laboratorium non klinis farmasi dan kesehatan dari desa. Jadi ini jenengan bisa melampirkan salah satu tersebut. Kemudian untuk distributor obat adalah KBRI 46411.
perdagangan besar obat farmasi untuk manusia. Kemudian distributor DMHP adalah 4691, perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Kemudian selanjutnya adalah izin. Nah, perizinan berusaha proses kesehatan ini tidak sesuai dengan posisi dari panjenengan. Apabila panjenengan adalah produsen dari obat, maka melampirkan izin usaha industri farmasi serta PPOB. Kemudian apabila produsen dari BNHB, maka melampirkan izin usaha produsen alat kesehatan dan PPAKB, cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Kemudian berikutnya untuk distributor obat adalah melampirkan izin PBS, Perusahaan Besar Farmasi, serta sertifikat PCOB, secara distribusi obat yang baik. Dan yang terakhir untuk distributor BMHP, yaitu melampirkan izin distribusi alat kesehatan (DAK) serta sertifikat PBAKB, secara distribusi alat kesehatan yang baik. Kemudian persyaratan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah akta pendirian perusahaan dan perusahaan terakhir. Serta yang terakhir adalah status valid KSBP. Nah, di sini dengan diminta untuk melampirkan SPT pajak, untuk tahunan pajak untuk tahun 2024 dan 2025. Kemudian nanti pada waktu tahapan pembuktian kualifikasi, maka dengan diminta untuk membuka konteks untuk menampilkan valid KSBP. Kemudian berikutnya untuk persyaratan kualifikasi teknis, Bapak Ibu. Yang pertama untuk produsen dan distributor obat. Yang pertama syaratnya adalah memiliki tenaga ahli apoteker dengan melampirkan surat izin praktek apoteker yang masih berlaku. Kemudian yang kedua adalah menampilkan surat pernyataan kesanggupan dengan materai, di mana isinya adalah kesanggupan mengirimkan barang dengan masa kadaluarsa minimal 18 bulan, yaitu sejak tanggal diterima oleh BPK. Yang kedua, klausul kedua adalah kesanggupan menyerahkan pekerjaan secara keseluruhan dalam keadaan baru. Kondisi baik 100%, tidak rusak, lengkap, lamban-lambannya sesuai dengan waktu pelaksanaan pada lokasi sana. Yang ketiga adalah jaminan ketersediaan barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dibicarakan. Dan yang keempat adalah kesanggupan untuk mengganti barang apabila ada kerusakan pada saat produksi atau distribusi. Kemudian untuk produsen dan distributor BMHP, persyaratan kualifikasi teknis adalah memiliki tenaga penanggung jawab teknis, yaitu dengan melampirkan ijazah D3 S1 farmasi atau apoteker yang masih berlaku. Yang kedua adalah melampirkan surat pernyataan kesanggupan bermaterai yang isinya sama dengan yang obat ini, yaitu ada 4 klausul, isinya 5. Kemudian berikutnya adalah persyaratan teknis sekaligus, yaitu khusus untuk distributor. Yang pertama ini khusus untuk distributor, yaitu melampirkan surat penunjukan distributor dari produsen untuk masing-masing item yang ditawar. Jadi misalkan panjenengan adalah distributor dan menawarkan ada 5 item dan misalkan produksinya beda, maka panjenengan harus melampirkan surat penunjukan untuk masing-masing dari item tersebut. Jadi apabila misalkan dari 5 item tersebut produksinya sama, maka cukup 1 surat penunjukan, tapi nanti di list di item apa saja yang dengan mendapat penunjukan tersebut. Kemudian yang nomor 2, ini berlaku untuk distributor maupun distributor, yaitu melampirkan nomor izin edar (NIE) untuk masing-masing item yang ditawarkan. Di mana untuk obat NIE-nya adalah dikeluarkan oleh BPOM dan BMHP, NIE dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Kemudian yang ketiga adalah melampirkan sertifikat PKJN dari Kemenperin untuk masing-masing event yang ditawarkan. Itu adalah persyaratan teknis untuk konsolidasi kali ini. Nah, berikut ini adalah mengenai jenis obat ya, dan PNHP. Pada konsolidasi tahap 2 ini terdapat 27 jenis obat dan 34 jenis PNHP. Dengan total kebutuhan obat sebesar 31 juta estimasi, ya, dan total kebutuhan PNHP estimasi sebesar 5 juta. Nah, ini adalah estimasi dari kuantitas nih, kuantitas kebutuhan pada konsolidasi tahap 2 ini. Jadi di sini saya garis bawahi lagi bahwa ini adalah estimasi kebutuhan obat di Kabupaten Kediri untuk tahun 2026 dan 2027 yang berpotensi untuk bisa dilakukan transaksi melalui e-voting. Jadi sekali lagi ini adalah RKO Bapak Ibu, jadi rencana kebutuhan obat dan UNHP yang berpotensi untuk dibeli melalui e-voting. Jadi dengan kata lain, realisasi untuk pembelian bisa jadi mungkin bisa di bawah dari angka ini. Demikian sedikit paparan dari kami mengenai gambaran secara garis besar dari pelaksanaan konsolidasi tahap 2 untuk tahun 2026 dan 2027. Kemudian untuk tahapan pelaksanaannya, nanti linknya bisa didapatkan melalui pengumuman pada website SPSE Kabupaten Kediri. Itu nanti ada surat resmi dari kami berikut dengan jadwal serta link untuk pendaftaran serta untuk download dokumen. Ya, demikian Bapak Ibu, sementara yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Monggo, apabila ada tanggapan terkait dengan persyaratan tersebut, apabila ada masukan, mungkin mana yang bisa ditambahkan, mana yang mungkin dengan ada kendala atau ada kesulitan terkait dengan pemenuhan persyaratan tersebut. Untuk silakan. Jadi itu Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Mas Bangun dari Pokja UKPBJ Kabupaten Kediri. Monggo, barangkali apa yang disampaikan ada yang kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan. Tapi pada intinya Bapak Ibu tadi disampaikan bahwasanya nanti pengumuman ini akan kami tayangkan di dalam websitenya LPSE Kabupaten Kediri dan juga nanti ada di websitenya Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan juga ada di websitenya RSKK maupun RSUD SLG ya. Jadi seperti itu. Jadi monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama maupun asal perusahaan ya, seperti itu. Monggo, kami persilakan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, J. Saya Monggo, Mbak, dari mana? dari Ica Soho. Saya dari Ica Soho. Pak Oke, ngapunten, kalau untuk websitenya itu kan memang sudah dijelaskan oleh apakah di apa namanya ini ada grup tersendiri untuk maksudnya untuk pengumuman atau hasil atau deadline yang akan diberikan kepada tim prinsipal untuk pengajuan untuk apa formulir untuk di tahun dua tahun ke depan ini atau hanya melalui J. website aja kita pantaunya Pak? Itu aja, Mbak Iya itu aja. Mbak Triani.
bisa ya, Iya, Mbak karena Ica. Iya, karena memang kita tidak ada apa namanya tim yang based on-nya di Kediri. Jadi kita based on-nya di Surabaya, hmm, Pak. Jadi takutnya oke, saya terlewat untuk update-nya dan lain oke, hal gitu, Pak. Monggo. J, gitu ya, Mbak. J, terima kasih dari Mbak Ica dari Soho. Jadi menanggapi apa pertanyaan dari Mbak Ica, Bapak Ibu. Jadi pengumuman itu nantinya akan kami share di website tadi, nggih. Jadi sekali lagi di websitenya LPSE Kabupaten Kediri. Nanti monggo jenengan browsing Google aja. Di searching LPSE Kabupaten Kediri nanti di laman pengumuman nanti akan ada pengumuman tender konsolidasi ini. Kemudian juga ada di websitenya RSUD SLG maupun RSKK dan juga website dari Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Dan mohon juga dicermati Bapak Ibu, jadi sekali lagi proses itu pun nanti kita sama-sama mengikuti dari proses pengumuman tadi, nggih. Jadi tadi sampaikan teman-teman Pokja bahwasanya pengumuman nanti dimulai besok tanggal 24. Itu nanti ada apa namanya ada link tree-nya, ada linknya. Jadi nanti panjenengan begitu ada pengumuman itu di dalam web, nanti jenengan lihat aja pengumuman ada di link tree-nya, nanti panjenengan klik linknya, kemudian ada dokumen yang bisa di-download, metode apa model dokumen pemilihannya, kemudian ada juga selanjutnya ada jadwal-jadwal yang tertera di situ, baik itu pemberian penjelasan atau unvising, itu di tanggal 26 dan seterusnya, seperti itu. Jadi sekali lagi Mbak Ica tidak ada grup sendiri lewat WA ataupun seperti apa, jadi nanti sama-sama memudahkan panjenengan semua karena sekali lagi tadi disampaikan Mbak Ica betul sekali belum tentu juga yang hadir di sini nanti akan mungkin akan share ke Bapak Ibu yang lain mungkin di prinsipalnya atau di distributor dan sebagainya monggo silahkan karena kami mbak keran selebar-lebarnya monggo yang penting secara pengumuman ini bisa panjenengan sampaikan ya sekali lagi seperti itu jadi pengumuman akan kami taruh akan kami tayangkan di website tadi tiga website tadi LPSE, Dinkes, RSKK maupun RSUD SLG nanti monggo di situ panjenengan cermati dan panjenengan bisa ikuti seperti itu. J, mungkin itu Mbak Ica. Oke, terima kasih, Pak. Ada yang mau Eh, ditambahkan atau ada yang Pak lain? Hari, izin menambahkan Siap. di link tree-nya itu, nah Ya, tadi silakan Mas Riki. di link tree-nya itu nanti di situ sudah saya taruh link untuk langsung ke menuju websitenya sih. Nanti link tree-nya jangan sampai hilang. Nanti tinggal ada menu website di situ langsung menuju ke link yang ke pengumuman. Jadi jenengan bisa langsung klik itu aja, nggak perlu cari-cari lagi. Maaf Oke. bisa diulang, Terima Pak. kasih, Kang. Nggih? Di- Mohon diulang, Pak. diulang pernyataannya, informasinya Mas Riki. Oh ya, masih terdengar ya suara saya ya? Terdengar suara Terdengar, saya? Dengar, terdengar, Pak. jelas. Terdengar ya. Jadi di link tree-nya nanti jangan sampai hilang karena di link tree itu sudah saya taruh websitenya langsung menuju ke bagian pengumuman. Jadi semua pengumumannya kan masuk di website itu. Jadi itu nanti jenengan tidak perlu cari-cari lagi, ada di situ semuanya. Nggih. Kurang jelas nopo? Sampun, Pak. Oh nggih. Websitenya Oke, ada di mana, matur Pak? nuwun. Ada yang Apa lain? Eh, websitenya? Kami di link website rumah sakit. iya. Nah, ini yang saya taruh di sini tuh khusus untuk PSE aja dulu. Nanti rumah sakit mungkin bisa saya tambahkan juga. J atau gini aja Mas Riki, tolong link untuk websitenya masing-masing ya, Bapak Ibu yang dari RSKK maupun RSUD SLG maupun Dinkes masing-masing di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nanti supaya Bapak Ibu para peserta bisa tahu masuknya ke link mana. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti pengumuman ini akan kami taruh di dalam website masing-masing seperti itu ya. Baik, Pak. Kasih. Websitenya ditaruh di kolom chat ya. Y. Oke, Pak. Terima Ya, kasih. siap. Ini masih dalam proses, Pak. Nanti mau di teman sebentar ya. Jadi nanti setelah ditaruh di kolom chat ini nanti panjenengan tinggal masuk ke web tersebut, panjenengan cari pengumuman konsolidasi obat BMHP Kabupaten Kediri, jenengan klik di situ nanti akan ada laman pengumuman
tersebut ada link-linknya yang misalnya masuk ke pengumuman itu di mana, kemudian pada saat panjenengan mau unwishing, mau itu unwishing itu kan proses pemberian penjelasan Bapak Ibunya. Jadi pada intinya nanti setelah panjenengan menerima pengumuman, jenengan nanti bisa daftar dan juga bisa download segala persyaratan. Terus kemudian jenengan ada yang dipertanyakan, itulah nanti fungsinya di ranah pemberian penjelasan atau unwishing namanya. Nah, nanti di unwishing tersebut insya Allah yang akan tanggal 26 kalau nggak salah nggih, di jadwalnya itu secara online Bapak Ibu lewat Linktree tadi. Nanti segala pertanyaan panjenengan akan kami jawab. Kemudian setelah itu ada link lagi untuk panjenengan upload dokumen penawaran seperti itu. Nah, itu yang ada di kolom chat itu yang di websitenya LPSE, Bapak Ibu. Teman-teman dari Dinkes maupun RSKK, RSUD SLG mohon kerjasamanya juga untuk memberikan chat ya di dalam kolom chat link. Oke. Monggo yang lain mungkin sambil menunggu dari teman. Selamat pagi Pak Hari, izin mau bertanya. Mohon maaf, saya nggak bisa raise hand. Ya, Yes. Baik, terima kasih. sebutkan nama saja Pak dan dari mana. Ya, baik, terima kasih Pak Hari. Saya dengan Anton dari PT Infarmin. Eh, Tadi Oke, sesuai dengan yang silakan sudah Pak Anton. disampaikan, sesuai dengan yang disampaikan tadi, yang pertama eh, yang kami tanyakan adalah peserta yang mengikuti ini apakah prinsipal atau distributor. Oke. Kemudian yang kedua, eh, kebutuhan tadi itu kan untuk 2 tahun Pak ya, 2026 ini dan 2027. Nah, melihat dari paparan tadi sepertinya itu tidak hanya untuk kebutuhan dinas kesehatan, tetapi juga untuk rumah sakit RSUD. Nanti teknis pengadaannya apakah parsial ataukah sekaligus dari semua rencana kebutuhan tadi yang disampaikan. Parsial dalam hal ini apakah bertahap ataukah nanti dipisah antara dinas kesehatan sendiri, RSUD sendiri, ataukah bahkan mungkin itu sekaligus jadi satu, kemudian tidak ada lagi proses pengadaan berikutnya. Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Ari. Ye, itu aja Pak Anton ya. Terima kasih Iya atas Pak. pertanyaannya. Jadi yang pertama Pak Anton terkait peserta. Apakah tol atau distributor? Pak Anton, tadi yang disampaikan teman-teman bahwasanya ini kami membuka peluang ataupun keran yang selebar-lebarnya Pak. Monggo, jenengan mau bertindak sebagai prinsipal boleh, mau bertindak sebagai distributor boleh, yang penting secara kualifikasinya nanti terpenuhi Pak. Jadi memang ada kualifikasi untuk prinsipal itu sendiri, ada kualifikasi untuk distributor sendiri ya, seperti itu. Jadi yang terpenting nanti di dalam pengumuman tadi itu ada syarat kualifikasi dari masing-masing peserta ya. Oke. Otomatis akan berbeda kualifikasi seorang prinsipal dengan kualifikasi sebagai seorang distributor. Seperti itu ya, itu yang pertama. Kemudian kebutuhan ini yang disampaikan, ini tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman Pokja adalah kami mendasari kebutuhan proyeksi kebutuhan sebenarnya. Sebenarnya proyeksi kebutuhan dari tadi Bapak Ibu ya, dari Dinas Kesehatan dan kami juga memiliki 2 rumah sakit umum daerah, yaitu Rumah Sakit Kabupaten Kediri yang berada di Pare, Kabupaten Kediri dan juga Rumah Sakit Simpang Lima Gumul atau SLG seperti itu. Jadi ini adalah proyeksi kebutuhan selama 2 tahun, 2026 sampai dengan 2027 akhir seperti itu. Kemudian untuk teknis mohon izin sekali lagi yang kami sampaikan, ini adalah proyeksi kebutuhan. Nantinya teknis pengadaannya pun ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD. Tapi pada intinya panjenengan sudah ada, intinya ada peluang, ini ada proyeksi nih, kebutuhan misalnya untuk komoditi A, B, dan C, dan seterusnya akan ada pembelian sekitar sekian volume jumlahnya, seperti itu selama 2 tahun.
Jadi untuk teknisnya ya bukan kok terus langsung dibeli sekaligus nggih Bapak Ibu, karena sekali lagi itu semua kan juga tergantung kebutuhan dari masing-masing OPD nggih. Terus kemudian juga bertahap dan sebagainya itu pun juga nanti mengikuti kebutuhan dari masing-masing OPD seperti itu. Masing-masing OPD yang kami sebutkan Dinkes dan juga ini sekaligus juga menjawab ada yang di kolom chat dari Pak Fikri PTBSB nggih. Ini kebutuhan 1 tahun atau beberapa bulan saja, Pak. Jadi mohon izin Pak Fikri juga sekaligus menjawab. Ini adalah proyeksi kebutuhan untuk 2 tahun, Pak. 2026 sampai dengan 2027 seperti itu. Dan nantinya teknisnya untuk pengadaannya itu nanti akan teknis dari masing-masing OPD. Masing-masing OPD berarti dari RSKK, RSUD SLG maupun Dinkes yang nantinya memang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu, J. Nggih, Pak Pak, Anton. matur nuwun, Pak Ari. Siap, sami-sami, J. Monggo Pak Wahid yang resen. Silahkan Pak, di-unmute dari PT Ya, Pak. Triva. Terima kasih, Pak. Monggo. Pak, mohon maaf ini saya tadi bergabungnya telat. J. Cuma tadi ada pertanyaan dari Pak siapa itu yang dari Farmin. Itu masalah pengadaan. Itu saya juga mau bertanya, ini pengadaannya langsam atau item mass? Nanti di mini kompetisi itu kan langsam atau item mass? Terus itu kalau mini kompetisi kan berarti klik katalog ya Pak? Kok tadi ada penyedia boleh, distributor boleh, itu gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Mohon maaf tadi saya telat gabung. Terima J. kasih. J, matur nuwun atas pertanyaannya Pak Wagid. Jadi Bapak Ibu mohon izin, ini adalah tender konsolidasi dengan metode negosiasi. Jadi ini pun sebenarnya Bapak Ibu arahan dari LKPP. Memang seharusnya konsolidasi itu bisa lewat katalog. Mungkin maksud pertanyaan Pak Wagid seperti itu, J. Jadi ada mini kompetisi lewat katalog. Jadi ini memang arahan dari LKP karena di katalog versi 6 untuk konsolidasi itu masih belum dimungkinkan, makanya kami disarankan untuk membuat tender konsolidasi ini secara manual seperti ini Bapak Ibu. Jadi tender ini nantinya dengan metode negosiasi, nantinya para pemenang, maksudnya kami sebutkan pemenang atau para pemenang ya, nantinya akan kami usulkan ke LKPP untuk dimasukkan dalam katalog. Akan tetapi nanti hasil dari konsolidasi ini ataupun hasil dari negosiasi yang disepakati nanti itulah menjadi dasar untuk OPD dalam rangka menegosiasi produk panjenengan seperti itu. Itu Pak Wakit ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang saya iya, miss Pak. tadi Pak. Ya, mohon maaf. Jadi ini yang saya tangkap. Ini mohon maaf Pak. Nanti kan ini kan untuk penawaran ini kan nanti maksudnya hasilnya itu adalah hasil harga nego yang terbaik, misalnya termurah gitu kan Pak. Betul. Nanti Bapak usul ke Betul, OLP betul, untuk ngeklik penawaran termurah dari penyedia tersebut. J. Jadi Begitu gini ya, Pak Wakit, nyun Ya. sewu Jadi sekali lagi. masalahnya nanti Nggih, monggo dilanjut dulu, monggo. ya mohon maaf Pak. Misal nih ada untuk produk-produk yang dulunya masuk di konsolidasi, sekarang kan ada namanya KNK nilai klaim itu Pak, klaim obat apa gitu kan, itu kan juga istilahnya kan harganya kan juga harga konsolidasi tahun 2023-2025 Pak itu Pak. Apakah nanti kalau Bapak, mohon maaf, Bapak nanti mengadakan konsolidasi lagi, dengan harga yang seperti itu, ya apakah penyedia nanti apa namanya istilahnya mereka mau dengan menawar harga yang istilahnya jok. Itu Pak Wakit, ada tambahan lagi pertanyaan? Jokan gitu kayak lelang gitu Pak. Ya mohon maaf seperti itu Pak, mungkin bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Jadi gini Pak Wakit, yang pertama sekali lagi
konsolidasi obat dan BMHP ini tadi yang kami sebutkan di awal, tadi karena Pak Wakit agak terlambat ya datangnya. Jadi yang pertama, konsolidasi obat BMHP ini sebenarnya sudah pernah kami laksanakan Pak di tahun 2025 kemarin. Tapi yang kami pastikan adalah yang lanjutan ini di luar konsolidasi obat BMHP yang sudah kami laksanakan yang kemarin, Pak. Jadi ini berbeda komoditinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengindahkan instruksi dari Kemenkes waktu itu, Pak. Jadi jangan mengkonsolidasi obat atau produk item yang sudah dikonsolidasi oleh Kemenkes. Jadi item-item ini di luar konsolidasi Kemenkes, Pak. Jadi produk-produk item yang diusulkan teman-teman OPD, baik itu dari Dinkes, RSKK maupun RSUD SLG ini di luar konsolidasi dari Kemenkes. Dan juga di luar konsolidasi yang sudah kami laksanakan kemarin. Seperti itu. Ya, paham Pak. Terima kasih penjelasannya. Mohon maaf tadi saya telat Siap. bergabung. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Nggih. Monggo, yang lain silahkan. ini ada pertanyaan dari Pak Fikri kembali dari PT Brilian. Pak, penawaran apakah harga jadi net atau harga HNA? Kami nanti baru ada negosiasi dari pihak panitia, Pak. Selamat pagi. Jadi begini Bapak Ibu, harga penawaran itu sebenarnya sepenuhnya kami serahkan ke panjenengan. Itu sepenuhnya adalah otoritas atau wewenang dari panjenengan. Silakan panjenengan mau menawarkan dengan harga net atau HNA. Tapi yang memang nantinya akan dievaluasi oleh teman-teman. Yang pertama adalah evaluasi nanti berdasarkan juga dari segi administrasi teknis terlebih dahulu, Pak. Baru nanti kami akan melihat harga. Nantinya harga tadi memang betul harga itu yang terendah itulah yang nantinya akan kami pakai untuk menegosiasi bagi para. Nanti sampai disepakati ada satu harga yang paling ekonomis dan disepakati itulah yang kami tetapkan sebagai harga konsolidasi. Jadi tadi yang kami sebutkan di awal bahwa peserta itu monggo ada yang bertanya lagi? Saya Pak, selamat pagi. Pagi Pak. Saya Berik Pak dari PT Sinar Roda Utama. Halo. Saya Berik Pak dari Sinar Roda Utama. Iya Mas, langsung aja Mas. Halo. Pertama itu. Yang kedua adalah apakah kemudian sistem mini kompetisinya ini hanya menekankan ke faktor harga, tidak menggunakan sistem poin begitu Pak. Kalau menggunakan sistem harga, biasanya sudah ketahuan pemenangnya siapa begitu Pak dari awal. Begitu Pak, mohon maaf. Terima kasih. Mohon izin Pak Berik, mungkin kami masih belum paham yang sudah dengan sistem poin seperti apa. Mohon bisa dijelaskan dulu. Suaranya kecil, Pak. Kecil suaranya. Pak Berik, mohon bisa dijelaskan terkait dengan sistem poin mungkin. Karena kami masih belum paham Pak dengan sistem poin seperti apa. Halo, Berik. Baik, jadi mungkin bisa kami jelaskan tadi pertanyaan dari Pak Berik sistem poin kami tidak paham ya poin seperti apa. Jadi pada intinya mengulang yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Jadi setelah nanti dilakukan evaluasi
kualifikasi dan teknis nih. Kami akan melakukan evaluasi harga. Evaluasi harga itu adalah jenengan bebas untuk menawar, mau menawar dari harga awal bisa, menawar harga net bisa. Jadi pada intinya kami akan mengambil harga terbaik dari seluruh peserta yang lulus evaluasi. Dari Mohon maaf Pak, harga saya tersebut potong kami sebentar. akan Mungkin yang dimaksud Pak Barik itu harga evaluasi akhir itu seperti penilaian TKDN-nya, nilai TKDN, AKD, spesifikasi produk, itu jadi penilaian tambahan Pak, mungkin ya, tambahan dari tambahan hasil evaluasi akhir. Dianggapnya mungkin Pak Barik seperti itu infonya, dianggap ada poin-poin tambahan sehingga bukan hanya sekedar harga yang menjadi acuan. Seperti itu. Saya tinggal dari PT Segar Mandiri Pak, sebelumnya mohon maaf Pak. Oh, iya. Baik, atas penjelasannya Bapak. Jadi Saya boleh harga di sini tanya juga nggak Pak? Sebentar Pak. Saya Rio dari Segar Mandiri. Saya mau tanya juga terkait konsolidasi Pak. Kami kan, halo. Ya kami kan sudah pernah ada ikut konsolidasi Kemenkes sebelumnya Pak. Nah, apakah dengan kami ikut konsolidasi Kemenkes dengan item tertentu kita tidak bisa ikut di konsolidasi yang ada di Kabupaten Kediri Pak? Terus sama saya mau tanya lagi, kalau misalnya ini kompetisi, apakah hanya ada di alat kesehatan saja? Karena ada beberapa item produk juga yang di sarana prasarana kesehatan itu tidak ada penunjukan reseller Pak. Ini kendala di Kemenkes yang kami juga sempat sanggah di waktu kami ada Zoom konsolidasi Kemenkes itu Pak. Itu ada produk-produk yang dalam bentuk suket Pak, surat keterangan yang bukan apa namanya, bukan termasuk alat jenis alkes, bukan termasuk alat kesehatan. Itu juga jadi kendala Pak pada saat ini kompetisi. Padahal di etalase kesehatan tidak ada itu Pak. Masuknya ke suket. Ada beberapa produk yang masih juga kurasi sampai detik ini. Apakah nanti akan jadi kendala juga Pak? Karena banyak juga masih kurasi produk-produk BMHB Pak. Dari saya situ begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih atas masukannya tadi Bapak. Jadi saya bisa sampaikan ulang ya, bahwa tahapannya nanti adalah pertama kami akan melakukan evaluasi dari kualifikasi nih. Sama kualifikasi dulu, evaluasi untuk administrasi legalitas dari penjenengan, kemudian berikutnya ke kualifikasi teknis. Kemudian setelah tahapan itu lulus, maka kami lanjut ke evaluasi teknis, Bapak. Nah, setelah evaluasi teknis lulus, maka kami lanjut ke evaluasi harga. Yes. Jadi di sini akan terlihat bahwa harga bukan satu-satunya pertimbangan, Bapak. Jadi legalitas penjenengan seperti izin, IP, akta, dan sebagainya, surat penunjukan itu menjadi pertimbangan. Kemudian terkait dengan konsolidasi dari Kemenkes, kemarin kami sudah menanyakan ke Kemenkes bahwa konsolidasi dari Kemenkes itu berakhir pada Desember 2025. Jadi 2026 ini kemarin kami tanyakan sudah tidak ada dari Kemenkes. Jadi monggo dengan bisa mengikutkan yang kemarin dengan ikut Kemenkes, maka bisa ikut di yang 2026 ini. Kemudian terkait dengan dokumen persyaratan, itu tadi sudah sedikit kami sampaikan di depan, ya. Ada
surat penunjukan, kemudian surat izin, emisi, dan sebagainya. Itu nanti akan panjenengan upload, kemudian kami evaluasi di awal. Mungkin itu semoga bisa menjawab dari pertanyaan panjenengan. Bu, kami lanjutkan ke peserta yang lain. Pak, izin Pak, izin Ye, bertanya monggo, Pak, izin. Pak. Baik Ye, Pak, izin saya Pak. Pak, monggo Pak Wakil. apakah nanti di pengumumannya itu ada syarat teknisnya itu dijelaskan di situ Pak? Biasanya kan di dokumen pengadaan ada Pak, syarat teknis, evaluasi, kualifikasi, begitu Pak. Iya Pak Wahid, itu semua nanti sudah akan dijelaskan di dokumen pemilihan Pak Wahid. Nanti bisa jenengan download pada saat jenengan mendaftar di center ini Pak Wahid. Nanti ada link untuk jenengan bisa mendownload dokumen pemilihan. Bisa dipelajari di situ nanti. Nanti Pak Wahid. Pak, baik, terima kasih. Iya. Monggo yang lain. Ya, ini sambil menunggu yang lain, saya bacakan ada pertanyaan di kolom chat ya, dari Bapak Berit. Sempat jelas pertanyaan saya, apakah penentuan pemenang hanya dari faktor harga saja? Jawabannya tidak. Karena ada penentuan pemenang juga berdasarkan dari dokumen kelengkapan, dokumen kualifikasi dan dokumen teknis panjenengan. Jadi sekali lagi, faktor harga saja jawabannya tidak. Karena kelengkapan dari dokumen jenengan juga menentukan. Yang kedua, sedangkan AKD, PKDN, kualitas produk tidak menjadi pertimbangan. Jawabannya adalah kualitas produk tetap menjadi pertimbangan. Karena itu sudah kami cantumkan di spesifikasi teknis. Ya. Kalau barang yang jenengan tawarkan kualifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kami, ya tentu saja tidak lolos seperti itu. Ya. Berikutnya di kolom chat dari Bapak Budi EMP, untuk penawaran kami kirim atau diserahkan kemana? Penawaran nanti diupload melalui Google Form, Bapak. Jadi nanti di kolom di pengumuman SPSE nanti ada link untuk jenengan bisa meregister, jenengan mengisi data, nama perusahaan, email dan sebagainya. Kemudian ada link untuk jenengan bisa mendownload dokumen pemilihan. Di situ ada tata caranya. Juga ada link untuk jenengan mengupload dokumen dalam bentuk PDF, nanti bisa diupload melalui Google Form. Ya, seperti itu Pak Budi. Oke, mohon izin Bapak Ibu sedikit menambahkan. Jadi yang disampaikan Pak Bangun tadi, Bapak Ibu J. Jadi sekali lagi, teman-teman Pokja nanti dalam evaluasi itu kan ada namanya evaluasi administrasi, evaluasi teknis, kualifikasi, baru biaya seperti itu atau harga J, Bapak Ibu. Jadi itu semua sudah tertayang juga di dalam dokumen pemilihan nanti. Makanya mungkin panjenengan juga masih belum clear karena belum benar-benar melihat model dokumen pemilihannya di dalam laman pengumuman tadi. Makanya ini nyun sewu sekali lagi Bapak Ibu memang keperuntukan sounding market pada pagi hari ini memang kami memberikan informasi dulu ke panjenengan ini bahwasanya ada potensi adanya pembelian dari 3 OPD besar di kami, Dinkes yang mana Dinkes ini membawai juga puskesmas, kemudian ada 2 rumah sakit umum daerah RSKK dan RSUD Kabupaten Kediri, juga ada potensi seperti itu untuk 2 tahun seperti itu, J. Jadi monggo nanti sekali lagi panjenengan
cermati di laman pengumuman panjenengan cek, jenengan download. Makanya nanti akan ada unwishing Bapak Ibu, ada pemberian penjelasan juga. Manakala ada pertanyaan persyarat apa yang tidak jelas dan sebagainya, monggo dipertanyakan, nggih. J. Lanjut di pertanyaan kolom chat, memo user apa bisa menjadi pertimbangan? Sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi dasar teman-teman Pokja itu nanti adalah dari evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, dan juga biaya. Jadi secara lebih rigid sebenarnya sudah tertayang di dalam pengumuman. Jadi ada kualifikasi apa atau dari penyedia yang dibutuhkan. Misalnya jenengan seorang prinsipal, nanti kualifikasinya seperti ini. Kemudian sebagai distributor, nanti kualifikasi itu harus dipenuhi dulu Bapak Ibu. Kemudian teknisnya, nanti teknis terkait produk atau item nanti seperti apa yang diinginkan. Misalnya harus ada COA dan sebagainya. Nah, nanti ada pembuktian kualifikasi, baru ada negosiasi. Jadi mohon maaf kalau memo user tidak bisa dijadikan pertimbangan seperti itu. Ya. Kemudian izin Bapak, setelah ada pemenang, apakah upload paketnya melalui itu chasing atau inaprok? Jadi sekali lagi, nanti kalau ditetapkan pemenang, seperti kami berkaca dari pengalaman konsolidasi tahun kemarin ya Bapak Ibu. Jadi memang konsolidasi ini adalah untuk keperluan katalog elektronik. Jadi nanti memang kami akan soundingkan ke LKPP juga, akan tetapi manakala Nyun Sewu di LKPP juga belum tayang, tapi pada intinya BAST atau berita acara kesepakatan ini, BAHP, berita acara hasil pemilihan ini akan dijadikan dasar bagi OPD untuk klik atau menegosiasi atau untuk bertransaksi dengan panjenengan, seperti itu ya. Jadi tetap klik pakai katalog atau e-purchasing atau inaprok, akan tetapi nanti harganya nanti akan mengikuti harga nego yang telah disepakati. Hasil akhir apakah nanti diumumkan include produk, betul. Nanti akan kita umumkan produk apa dan harga keperolehan berapa dan sebagainya. Pak izin bertanya untuk penawaran nanti diupload di link yang mana? Maaf baru join. Jadi Pak, jadi untuk penawaran nanti akan ada pengumumannya di laman pengumuman tadi yang kami sebutkan di dalam laman pengumuman di 3 website tadi ya Bapak Ibu. Nanti ada link tree-nya, dengan nanti akan mengupload penawaran di link tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, mungkin itu ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau dipertanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah Pak, cukup Pak. Cukup ya? Jadi itu sekali lagi mohon dicermati Bapak Ibu dari 3 website yang ada, baik itu websitenya Dinkes, websitenya LPSI Kabupaten Kediri, website 2 rumah sakit, mohon dicermati. Kemudian diikuti jenengan daftar dan diklik dokumen pemilihannya, jenengan pelajari. Nanti pada waktu unvishing, manakala ada pertanyaan, ada tanggapan, sanggahan, monggo disampaikan waktu unvishing. Seperti itu, J. Jadi itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas rawuh panjenengan semua atas atensi perhatian. Mudah-mudahan acara ini akan membawa manfaat barokah bagi kita semua. Kami akhiri Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.
Salam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ibu.